Sekarang kita akan membahas tentang cinta. Cinta yang membuat seseorang hina. Nah, cinta apakah itu? Kita akan bahas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua, dapat bertatap muka walaupun melalui video. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita menjadi kebaikan, menambah keberkahan, dan dicatat oleh Allah sebuah tanda bahwa kita manusia atau orang yang selalu belajar, selalu mengupgrade diri tentang agama, selalu meningkatkan semangat beribadah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai bukti golongan orang-orang yang gemar thalabul ilmi, mencari ilmu. Salawat dan salam mari kita panjatkan, kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita digolongkan orang-orang yang nanti diakui sebagai umat Rasulullah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah, terutama urusan akhirat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi tentang cinta. Masya Allah, cinta ini sesuatu yang mulia. Cinta ini sesuatu yang menyenangkan. Cinta ini sebuah kata yang didengar itu enak banget deh. Sebuah kata yang apabila disebut oleh seseorang, siapapun yang mendengar pasti tertarik, pasti seneng lah, cinta gitu kan. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan hubb ya. Nah, hari ini kita akan bahas cinta yang membuat seseorang menjadi hina. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih mawas diri, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri kita dari cinta-cinta yang membuat kita hina ya, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Ada tiga cinta yang sangat menghinakan manusia, menghinakan kita sebagai umat, sebagai manusia yang mulia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna, fisiknya dengan jasadiahnya, akalnya dengan fikriyahnya, dengan pikiran-pikirannya. Tapi itu semua akan sangat hina ketika tiga cinta ini dilakukan atau ada pada orang itu. Apa itu yang pertama? Hubbul riyasah. Hubbul riyasah. Apa itu hubbul riyasah? Hubbul riyasah artinya adalah cinta jabatan. Orang kalau sudah cinta jabatan, na'udzubillah ya, dia akan pasti menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan jabatan tersebut, menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan itu. Nggak lagi bicara sikut kanan sikut kiri, nggak lagi bicara injek atas injek bawah, enggak, tapi bisa sampai bunuh-bunuhan. Bukan hanya satu, bahkan ribuan siap dikorbankan untuk sebuah jabatan. Na'udzubillah. Ini fakta ya, kita melihat dalam kehidupan kita betapa orang-orang yang cinta jabatan, dia akan menghalalkan semua cara. Nggak peduli orang lain menderita, nggak peduli orang lain terbunuh, itu nggak ada masalah. Yang penting jabatannya
tercapai sama dia. Jabatannya di dalam genggaman dia. Nauzubillah. Ini orang-orang yang seperti ini itu merasa seolah-olah hidup di dunia ini kayaknya selama-lamanya. Nauzubillah ya. Nah, biasanya orang yang sudah cinta jabatan ini akan menutup mata hatinya dan akalnya. Makanya nggak heran orang yang cinta jabatan itu kalau membuat sebuah statement kah, membuat keputusan kah, itu pasti nggak ada yang benar. Itu kita lihatlah, nauzubillah ya, orang-orang yang mungkin saat ini menjabat ya. Kita bisa lihat bagaimana dia memberi statement misalnya atau memberikan sebuah keputusan karena dasarnya awalnya menghalalkan berbagai cara, maka ketika dia menjabat dia akan berpikir bagaimana supaya jabatan itu langgeng sama dia. Nauzubillah. Makanya keputusannya, kebijakannya itu pasti ya untuk mempertahankan yang menjadi jabatan dia dan enggak ada kemaslahatan. Sesuatu yang awalnya dilakukan dengan salah, maka kesananya itu sulit dan minim bisa mengarah kepada kebaikan, itu minim. Kecuali hidayah dari Allah, kalau itu beda lagi. Tapi secara umum dari sejarah manusia, ketika diawali dengan sesuatu yang salah, maka kedepannya selanjutnya itu pasti akan penuh dengan kesalahan-kesalahan, penuh dengan akan ada orang-orang yang tersakiti pasti itu ya, nauzubillah. Makanya hati-hati banget ya, jangan cinta jabatan. Nah, kalau boleh cerita nih, saya ingat sebuah kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini terkenal salah satu imam mazhab. Dia itu oleh gubernurnya saat itu disuruh menjadi qadhi, menjadi hakim. Karena dia tahu jabatan itu sangat licin, sangat besar ya balasannya, siksanya. Dia takut nggak sanggup. Akhirnya dia rela dipenjara, dia rela disiksa oleh raja itu sampai akhirnya dia meninggal. Itu contoh kecil dari imam mazhab yang kita ketahui. Nah, kalau ada orang di zaman sekarang berebut jabatan, aduh ya Allah. Tapi yang menarik dari perkataan Gus Baha, sedikit mengutip, kalau salah mohon dibenarkan. Gus Baha itu bilang kalau ada dua pejabat, yang satu curang, yang satu jujur, maka kita wajib mendukung yang jujur. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam dunia perpolitikan ini ternyata banyak banyak ilmu fikih yang akhirnya menyesuaikan dengan kondisi dan realita. Ini butuh penalaran, butuh ilmu masuk ke ranah itu. Nah, karena saya menyadari belum sampai ke situ, jadi saya stopkan sampai di situ dulu deh. Saya nggak mau lebih jauh membahas tentang perpolitikan maupun kebijakan-kebijakan. Oke, lanjut cinta yang kedua. Cinta yang kedua yang itu dapat menghinakan orang itu adalah hubbus sana'i wal mahmadah. Apa itu? Orang yang cinta sanjungan dan pujian. Nah, lihat. Orang yang senang disanjung, senang dipuji, ini sangat melenakkan, sangat berbunga-bunga. Kalau dia nggak kuat ilmu tauhidnya, dia akan merasa, wah ini karena kepintaran gua nih, wah ini karena kecerdasan otak gua nih, wah ini karena kebijakan gua nih, wah ini karena gua nih. Nah, seperti itu.
Kalau orang sudah cinta kepada sanjungan dan pujian, dia akan merasa apa yang dia capai itu merupakan ikhtiar dia. Dia akan merasa itu merupakan kehebatan dia. Itu karena kepintaran dia. Itulah yang terjadi ketika seseorang cinta dengan sanjungan dan pujian. Makanya seorang muslim boleh nggak menyanjung? Boleh. Boleh nggak memuji orang? Boleh. Selama itu pada batasan-batasan bukan pada ranah ubudiyah. Ya, apa itu ubudiyah? Dalam ranah ibadah, dalam ranah muamalah itu sah-sah saja, ya, selama tidak berlebihan. Itu ya. Jadi orang yang cinta kepada sanjungan dan pujian itu sebenarnya adalah kehinaan buat orang tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir ini cinta kepada riyasah, hubbu riyasah. Apa itu riyasah? Jabatan. Nah, cinta kepada jabatan itu adalah sebuah kehinaan bagi seorang muslim. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustadz, kalau begitu kita nggak boleh punya cita-cita dong. Kenapa emang? Ya karena saya cita-citanya pengen punya jabatan ini Ustaz. Jabatan yang gajinya besar Ustaz. Kayak bos Pertamina, kayak bos direktur BUMN misalnya. Direktur Telkom, direktur PDAM, itu kan gajinya besar-besar Ustadz. Berarti saya kalau begitu nggak boleh dong Ustadz punya cita-cita itu. Nah begini jawabannya. Cita-cita itu dianjurkan. Cita-cita itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak punya cita-cita? Dia nggak punya tujuan. Nah ini yang repot. Nah yang dimaksud daripada cinta jabatan adalah ketika jabatan yang dia miliki itu tidak membuat kebermanfaatan buat sesama. Ketika jabatan yang dia miliki itu tidak membawa kemaslahatan. Nah, ini yang menjadi kehinaan bagi seseorang pada jabatan yang dia miliki. Jadi di dalam Islam ketika seseorang mendapatkan sebuah jabatan selayaknya, ya seharusnya dengan jabatan tersebut kemaslahatan tercipta, kebermanfaatan tercipta, memudahkan urusan-urusan umat. Nah ya ini nih kembali lagi ke urusan umat. Ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang memudahkan umatku kata Rasulullah, maka aku akan memudahkan dia ketika hendak masuk surga. Artinya ada muamalah yang itu bisa lebih mudah ketika dengan jabatan itu. Betapa kita pernah dengar juga istilah yang namanya orang dalam. Pernah pasti kan? Itu gimana tuh kasusnya orang dalam tuh? Nah ini perspektif yang majemuk, perspektif yang yang umum. Orang dalam itu selama dia tidak menyalahi, selama dia tidak merugikan orang lain, selama dia tidak untuk kepentingan pribadi, orang dalam ini memang dibutuhkan sebenarnya. Untuk apa? Untuk memperluas kebermanfaatan, untuk memperluas maslahat. Nah, ketika itu tercipta, ya kenapa tidak gitu kan? Intinya dalam Islam itu selama tidak ada yang disakiti, tidak ada yang terzolimi, kebermanfaatan terjadi, maslahat semakin luas, itu nggak ada masalah dalam Islam gitu kan? Dianjurkan seperti itu. Baik, itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berlebihan, baik dengan jabatan, baik dengan sanjungan dan pujian,
baik dengan harta ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita dan keluarga kita dari hal-hal yang berlebihan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.